orang yang puasa itu ada 3 macam. Pertama, saumul awam, puasanya orang kebanyakan. Orang macam ini merasa sudah puasa asal tidak makan, tidak minum, puasa sudah. Pokoknya tidak makan, tidak minum, itulah puasa. Ini puasanya orang awam. Matanya tidak pernah puasa, kupingnya tidak puasa, kakinya tidak puasa, tangannya tidak puasa. Ini puasa orang awam kebanyakan. Hasilnya tidak mustahil seperti yang dikatakan Nabi tadi. Berapa banyak orang puasa tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Puasa sah, kewajiban gugur, nilai 0. Kan rugi ibadah semacam itu. Sebab jangan lupa, yang membatalkan itu kan 2. Ada yang membatalkan pahala puasa, ada yang membatalkan puasa. Bedanya apa? Kalau puasa batal, pahala jelas batal. Tapi kalau pahala yang batal, puasanya mungkin sah, kewajibannya gugur, tapi pahala tidak ada. Kalau yang membatalkan puasa sih umumnya kita bisa jaga itu. Sebab apa? Masalahnya konkret, kelihatan. Apa yang membatalkan puasa? Misalnya makan dan minum yang disengaja walaupun sedikit, batal. Sedikit tapi sengaja tidak mengenyangkan, batal. Namanya pentol korek yang kecil itu, sengaja telan waktu puasa, batal. Kan sedikit pak, nggak kenyang kok. Sengaja. Sengaja itu yang bikin batal. Tapi kalau tidak sengaja seperti lupa, itu tidak batal. Misalnya hari pertama puasa, di sembahyang subuh tidur, bangun jam 8, lupa kebiasaan, langsung aja nyerbu ke dapur. Dapat sepiring setengah, ingat, astagfirullah, lagi puasa, betul. Setelah ingat bagaimana? Yang masih ada di mulut keluarkan, berkemur, lanjutkan puasanya, sah. Perkara sepiring setengah yang udah kadang masuk bagaimana pak? Itu rezeki. Lalu orang lupa itu kan jenis yang ma'fu anhu, jenis yang dimaafkan. Makan dan minum yang disengaja walaupun sedikit, batal puasanya. Apalagi muntah yang disengaja, batal puasanya. Ukuran sengaja kan kita tahu. Apalagi hilang akal seperti gila atau pingsan, batal puasa. Apalagi hubungan suami istri di waktu siang secara sengaja, batal. Kalau sengaja. Kalau nggak sengaja, enggak. Namanya nggak sengaja. Umpamanya, saya nggak sengaja pak, tahu-tahu udah nyampe situ, gimana? Yang nggak batal, cuma begitu ingat, buru-buru selesai mandi, lanjutkan puasanya, sah. Jangan begitu ingat sih, ingat pak puasa, cuman tanggung. Nah, ini tanggung ini yang bikin jadi batal. Dan jangan lupa, orang yang membatalkan puasa karena hubungan suami istri, dendanya paling berat. Seorang sahabat pernah lapor, halaktu ya Rasulullah, ya Rasul, celaka saya. Ma ahlakak, apa yang bikin kamu celaka? Saya lagi puasa Ramadan ya Rasulullah, saya nggak tahan. Lalu saya nyelonong sama istri saya, pengantin baru ini rupanya. Nyelonong bagaimana? Ya nyelonong. Melanggar dia, tapi jujur, lapor. Kata Rasul, ya sudah, bayar dendanya. Dendanya apa ya Rasulullah? Bebaskan budak. Aduh, saya nggak punya budak ya Rasulullah. Tidak punya. Puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh diselang-seling. Syahra ini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut, tidak boleh diselang-seling. Gimana? Sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Enggak kuat ya Rasulullah. Enggak kuat. Orang Ramadan yang sebulan aja saya nyelonong, apalagi 2 bulan. Kalau kau tidak kuat juga, beri makan 60 fakir miskin, 1 orang 1 mud ya Rasulullah. Apalagi jangan memberi makan 60 fakir miskin. Istri saya di rumah sehari masak, 3 hari libur. Saya orang susah ya Rasulullah. Saya pikir lagian nih orang kebangetan juga, melarat sama larangan berani. Rasul masuk ke dalam kamar, keluar kembali bawa sekeranjang kecil kurma. Kalau kau tidak punya apa-apa, bawa pulang ini, sedekahkan kepada orang-orang miskin di kampungmu sebagai pembayar dendamu ya Rasulullah. Apalagi di kampung saya itu yang paling miskin saya. Waduh, rusak bener ini orang.
Apa marah Rasul? Beliau malah senyum. Ya sudah, kalau memang yang paling miskin kamu, bawa pulang saja itu korma, beri makan anak istrimu di rumah. Orang ini sudah melanggar larangan, dapat korma lagi. Yang kedua, watak hukum Islam itu elastis, fleksibel, tidak kaku. Tidak kalau sudah begitu ya mesti begitu, itu tidak. Yang sering kaku kan kitanya umat Islam di dalam memahami Islam. Saudara hadirin yang saya hormati, yang tidak boleh itu pun di waktu siang. Kalau malam sejak maghrib sampai sebelum imsak, pada awal perintah puasa tidak boleh. Tapi ternyata banyak juga yang nyerempet-nyerempet. Sampai Allah turunkan, uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bergaul dengan istrimu. Jadi barangkali di antara pendengar ini ada yang pengantin baru, tolong sabarlah di waktu siang. Tunggu maghrib berbunyi. Kalau sudah maghrib habis buka, mau buka lagi juga nggak apa-apa. Terserah saja. Ini yang membatalkan puasa. Yang kita sulit mengontrol, yang membatalkan pahalanya. Apa misalnya? Ngomong-ngomongin orang. Puasa, ngomongin orang jalan terus. Itu ya tetangga kita. Kenapa emang? Oh, anu. Kita sih bukan ngomongin orang ini. Bukan ngomongin orang katanya. Ngomongin tuyul. Anu. Bohong. Orang puasa bohong, apa puasanya batal? Tidak. Puasanya sah. Yang batal mungkin pahalanya. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mata, terutama di kota-kota besar, menjaga mata ini kadang-kadang kita nggak pengen lihat tapi kelihatan. Sebab itu memang yang tidak boleh ngeliatin. Kalau kelihatan lain, kelihatan itu kan rezeki. Orang kita nggak mau tapi kelihatan. Yang kelihatan itu sebentar. Kata Imam Ali, nazaratul ula laka wa saniyatu alaika. Pandangan pertama untukmu, yang kedua atasmu. Jadi begitu kelihatan, ya sudah. Jangan kelihatan tapi manteng aja kamu. Jadi mantengnya ini yang jadi urusan. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan kata lain, berusahalah kita untuk puasa zahir batin. Itu yang pertama tadi. Puasa tingkatnya orang saumul awam disebut. Tingkat yang kedua, saumul khawas, puasanya orang khusus. Bagaimana ini? Di samping tidak makan dan tidak minum, panca inderanya sudah ikut puasa. Matanya puasa, kupingnya puasa. Asal ada diajak ngomong-ngomongin orang, maaf ya, kuping saya lagi puasa. Kakinya puasa, diajak jalan ke tempat yang tidak baik, dia bilang, maaf saja, kaki saya lagi puasa. Diajak nyolong, maaf, tangan saya lagi puasa. Tidak cuma sekedar tidak makan dan tidak minum, panca inderanya sudah ikut puasa. Sekurang-kurangnya seperti inilah puasa kita, zahir batin. Nah, yang tertinggi disebut saumu khawasil khawas, puasa orang khusus yang lebih khusus lagi. Ini sudah the first class ini, puasanya orang fit. Bagaimana puasanya orang ini? Di samping tidak makan dan tidak minum, puasa panca inderanya, hatinya juga sudah ikut puasa dari seluruh keinginan yang selain Allah. Wah, ini kelas tinggi. Orang yang puasa macam ini, andai kata jam 3 sore dia berpikir, entar sore buka pakai apa ya, dia menganggap batal pahalanya. Kenapa? Masih mikirin makanan. Kalau kita kan bukan cuma mikirin, ngancem. Waduh, jam 5 di meja udah buderek es kopi, kelapa muda, cendol. Apa yang mau diminum lebih dulu? Tingkat yang tertinggi ini, hatinya juga puasa dari semua keinginan yang selain Allah. Idealnya sekurang-kurangnya kita puasa zahir batin. Zahirnya menahan diri dari yang membatalkan puasa, batinnya mencegah diri dari yang membatalkan pahala puasa kita itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi bulan Ramadan itu menjadi 3 bagian. Sepertiga yang pertama, tanggal 1 sampai 10 Ramadan, masa turunnya rahmah, turunnya kasih sayang Allah. Kalau istilah sepak bola, tanggal 1 sampai 10 Ramadan ini disebut babak semifinal, babak penyisihan. Sepak bola itu kalau baru tingkat babak penyisihan, pesertanya banyak.
seluruh kesebelasan turun bertanding, babak penyisihan. Ramadan tanggal 1 sampai 10, babak penyisihan, putaran pertama. Pasaran puasa rame, masjid musola full house, meledak, tidak sanggup menampung jamaah yang tarawih itu, yang tadarus meriah. Kenapa? Maklum, babak penyisihan, seluruh kesebelasan turun bertanding. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan. Bila itu selesailah putaran pertama, masuk putaran kedua, sepertiga yang kedua, tanggal 10 sampai 20 Ramadan, masa maghfirah, masa turunnya ampunan dari Allah, masuk babak semifinal. Sepak bola itu kalau sudah babak semifinal, itu kan sudah banyak kesebelasan yang masuk kotak. Maka 10 Ramadan ke atas, pasaran puasa mulai menurun, yang nggak puasa mulai nekat, yang tadarus sudah mulai sayup-sayup sampai. Sementara barisan orang sembahyang tarawih di masjid mulai mengalami kemajuan dengan pesatnya. Barisannya makin maju ke depan. Maklum, tidak semua kesebelasan tangguh. Ada yang sejak bertanding sudah berhitung, kita sih bakalan kalah jelas, yang penting main aja dulu dah. Ada yang rajin ke masjid, motifnya lain, ada karena ikut-ikutan teman, karena malu sama mertua, rajin terawih, karena nganterin, rajin terawih, bayangnya paling belakang berdua lagi. Malah ngeledek begitu imam walad dolin, dia di belakang nyaut asik. Yang kayak begini ini sudah nggak bakal tahan lama, akan gugur di babak semifinal. Puncaknya putaran terakhir tanggal 20 sampai akhir Ramadan, masa itkun minan nar, masa pembebasan dari api neraka, masuk babak final. Kalau sudah babak final, ya pesertanya nggak banyak sudah. Ramadan tanggal 20 ke atas babak final, pesertanya nggak banyak. Sebab apa? 20 Ramadan ke atas pikiran orang sudah bercabang itu. Yang punya kampung sudah siap-siap mau pulang mudik, lebaran di kampung, puasa ke enggak, yang penting pokoknya lebaran. Yang pegawai negeri gajinya kecil, anaknya banyak, walanya ngebet, yang belum punya sepatu, belum punya baju, macam-macam problem, sehingga konsentrasi ibadah menurun. Padahal Nabi sangat menganjurkan tingkatkan ibadah, la siyama fi ashril awakhir, lebih-lebih pada hari 10 yang akhir, tanggal 20 sampai akhir Ramadan. Di situ dianjurkan memperbanyak ibadah, i'tikaf, tarawih, tadarus Quran, bersedekah, amalan-amalan sunnah yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan ini. Nah, mereka yang keluar sebagai finalis Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan piagam penghargaan. Di atas piagam itu tertulis dengan nyata, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Pemegang piagam ini dinyatakan keluar sebagai finalis Ramadan, kepadanya diberikan penghargaan dengan jaminan ampun terhadap seluruh dosa yang pernah dia kerjakan, sehingga dia keluar Ramadan masuk 1 Syawal seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, bersih tanpa dosa karena sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan, sehingga masuk Syawal dia rayakan Idul Fitri, dia pantas mengucapkan minal aidin wal faizin.